Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Rahmawati SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Angga Raji Pangestu dengan NPM 1813031015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait masalah sumber daya alam ditinjau dari segi ekonomi. Ini sebagai penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pembahasan pokok. Yang pertama yaitu untuk mengetahui masalah pada sumber daya alam dari segi ekonomi. Ya, ini satu ya. Saya ulangi, satu tentang ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, isu-isu terkait pada sumber daya alam. Next. Ya. Masalah utama sumber daya adalah ketidakseimbangan sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan manusia. Ini sudah pasti, ya, karena kita ketahui bahwa manusia itu mempunyai kemauan atau keinginan yang tanpa batas atau tidak pernah puas dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia dapatkan. Nah, ini persoalannya nanti pada terkait demografi, kualitas lahan atau produktivitas lahan, ya. Saya ulangi, kualitas lingkungan, maaf ya. Kemudian ada distribusi sumber daya alam. Nah, ini nanti yang menjadi pembahasan sebenarnya. Tapi yang jadi dasarnya adalah terkait tentang fungsi kelangkaan. Ya, fungsi kelangkaan, buku fungsi kelangkaan. Next, lanjut. Ini saya katakan tadi kalau manusia tidak pernah puas, ya. Thomas Malthus mengatakan sifat natural manusia tidak pernah puas seperti daya ukur, sedangkan sifat sumber daya alam seperti daya hitung. Ya. Kita ketahui daya ukur itu suku pertama dengan suku dua bisa berkali lipat. Kalau daya hitung itu cuma tambahan aja. Misalkan daya ukur, misalkan suku pertama 3, suku keduanya bisa 9, karena 3 kali 3 9. Nanti lagi suku 3 9 kali 3 27. Nah, berbeda dengan deret hitung. Deret hitung misalkan suku pertama 3, suku kedua 6. Nah, suku kedua 6, suku ketiga 9. Jadi cuma ditambah saja 3. Nah, artinya sifat manusia itu sudah banyak, tapi persediaan sumber dayanya baru segitu doang, baru segitu saja. Misalkan, saya ulangi lagi ya, misalkan kebutuhan manusia terkait beras sudah sekian dengan populasi penduduk banyak, gitu kan. Kemudian persediaan berasnya cuma beberapa ton, sekian ton, yang kalau dihitung-hitung belum mencukupi terkait kebutuhan manusia itu. Itu kurang lebih seperti itu. Next. Nah, kita pahami ketersediaan sumber daya alam. Nah, artinya sebagai volume, ya, sumber daya alam yang telah diketahui dan mampu untuk diambil serta mendatangkan laba pada tingkat daya dan harga tertentu. Saya ulangi, ketersediaan sumber daya alam itu diartikan sebagai volume sumber daya alam yang telah diketahui dan mampu untuk diambil serta mendapatkan laba pada tingkat daya dan harga tertentu. Ini menurut Bonaraja dan kawan-kawan. Nah, sebagai contoh, semenjak kemerdekaan, ya, di pantai selatan Jawa Tengah itu terdapat pasir besi, ya. Dulu belum ada perhitungan statistik yang mumpuni untuk menghitung ketersediaannya. Kemudian pada tahun 1970-an Jepang mulai melirik, ya.
Saya ulangi tadi sampai pada tahun 1970-an. Nah, Jepang mulai melirik. Kemudian dilakukanlah perhitungan. Nah, kemudian dari perhitungan ini diketahui ketersediaannya. Kemudian dari semenjak itulah pasir besi itu diperhitungkan ketersediaannya. Karena apa? Karena mempunyai nilai ekonomis. Ya, semenjak dilirik oleh Jepang itu. Nah, itu contoh terkait ketersediaan sumber daya alam. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Kemudian kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam merupakan keadaan di mana sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya sangat terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, ini berlaku hukum teorinya Malthus, ya, Thomas Malthus. Nah, kemudian pada skala tertentu itu dilakukan perhitungan matematika sederhana, ya. Pertumbuhan fisik eksponensial, ya, yang sifatnya terbatas, itu menyimpulkan bahwa pertumbuhan manusia itu dapat menutupi permukaan bumi, ya, dengan perkembangan yang sangat pesat. Nah, maka ini nanti berakibat pada pencemaran lingkungan atau kualitas lingkungan. Tadi saya sebutkan di awal. Ini nanti akan mengaitkan dengan persoalan atau pencemaran lingkungan, persoalan lingkungan. Nah, itu baru kelangkaan, ya. Kelangkaan berakibat pada pencemaran lingkungan karena tadi adanya pengalihan fungsi lahan dan sebagainya. Lanjut. Nah, isu-isu terkait pada sumber daya alam. Yang pertama itu ada perubahan harga. Secara faktual, meski terjadi fluktuasi pasar harga sumber daya alam, data jangka panjang menunjukkan adanya cenderungan penurunan harga. Ini menurut kita. Nah, terlepas dari naik turunnya harga, ini disebabkan oleh adanya teknologi dan sumber daya atau kebutuhan yang sifatnya sekunder atau ada alternatif lain, ya. Maka ini nanti berakibat pada perubahan harga, turun atau naik. Kalau kita ketahui semakin kesini barang-barang yang tadinya murah jadi tinggi. Ada juga yang karena diketemukan barang lain sebagai barang pengganti. Nah, substitusi, barang substitusi sudah terkait sumber daya alam. Bisa jadi barang yang tadi sebagai barang di awal yang digunakan itu harganya turun. Itu bisa seperti itu. Kemudian yang kedua ada kehilangan habitat, ya. Kehilangan habitat atau irreversibility dan irreversibility. Nah, implikasinya yaitu akibatnya dari hal tersebut terdapat pada keputusan dari pembangunan dari aspek biaya dan manfaat. Nah, ini bisa kita menjelaskan bahwa ketika terjadinya pengalihan fungsi lahan, maka akibatnya habitat terkait flora dan fauna yang aslinya itu terganggu, bahkan sampai punah. Nah, diketemukan bahwa dari tahun 1922 ya, 1992 ya, 1992 sampai 2003 dunia mencatat bahwa terjadi penurunan flora dan fauna sebesar 1,2% per tahun. Nah, ini per tahun. Nah, akibatnya kalau dihitung-hitung nilai kerugiannya lebih besar daripada manfaat yang didapat akibat konversi lahan tadi. Nah, ini malah rugi sebenarnya. Lanjut ya. Konflik pemanfaatan yang ketiga ada konflik yang ketiga terkait isu-isu sumber daya alam, itu terkait konflik pemanfaatan sumber daya alam. Nah, PBB mencatat bahwa sejak tahun 1990 ya,
ada sih, maaf, kembali lagi, berhenti lagi recordingnya, kita mulai lagi. Ya, saya ulangi, PBB mencatat bahwa sejak tahun 1990 terdapat 11 konflik berdarah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan. Ini kata menurut Theomore dan Roger. Nah, di Indonesia sendiri ini yang sering malah terjadi ini adalah legal fishing ya. Karena sifatnya barang publik, semua dapat mengakses. Ini terjadi persaingan, terjadi bagaimana cara menggunakannya, itu ada perbedaan, maka terjadi konflik. Gitu. Baik ini dalam skala lokal maupun internasional, nasional atau internasional, itu dapat juga terjadi. Lanjut pada perubahan iklim. Ini berdampak pada sumber daya terbarukan, mulai dampak langsung pada pertumbuhan produktivitas, kapasitas produktif, moralitas dan distribusi. Nah, kita ketahui tadi bahwa ketika terjadinya pengolahan sumber daya alam yang berlebihan, itu dapat mengakibatkan perubahan iklim. Kita ketahui saat ini ozon kita sudah mulai menipis. Es di kutub sudah mulai mencair ya. Kemudian apa? Kemudian juga ini nanti implikasinya pada ketersediaan sumber daya alam ya. Akibat perubahan iklim tadi, karena iklim tidak stabil lagi, sehingga berakibat pada seperti musim ya. Itu terkait tentang produktivitas sumber daya alam ya. Maka itu nanti berimplikasi pada ekonomi tentunya ya, kelangkaan tadi. Terus kemudian makanya terus ada barang substitusi, barang pengganti gitu itu ya di awal. Nah, kemudian keberlanjutan ya. Nah, ini terkait pemanfaatan sumber daya alam, bagaimana pengolahan sumber daya alam ini dapat digunakan, dapat diberdayakan, dapat diolah dengan cara efisien, bukan hanya sekadar bermanfaat ekonomi, sosial. Ini juga berkelanjutan, artinya dapat dimanfaatkan terus, dapat dijaga kelestariannya itu. Nah, mungkin itu ya terkait masalah sumber daya alam dilihat dari segi ekonomi. Tadi yang pertama terkait ketersediaan, yang kedua kelangkaan, kemudian isu-isunya itu terkait perubahan harga, ada perubahan iklim, konflik, pemanfaatan SDA, keberlanjutan ya. Kemudian ada juga satu lagi tadi ya kehilangan habitat gitu ya, kehilangan habitat. Ini mungkin kalau di layar saya dari sebelah kanan terkait PPT tulis pemaparan dari si PPT tersebut. Ini itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.